Pada episode lalu kita telah membahas tentang doa. Sekarang kita tahu bahwa doa merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Teman-teman, sebentar lagi kita memasuki Trihari Suci. Trihari Suci menjadi puncak dari segala karya Yesus sebelum Dia kembali kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan diri untuk menyambut misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Gereja menyediakan sarana untuk menyiapkan diri dengan sakramen pengakuan dosa, atau sering kita kenal dengan sakramen rekonsiliasi. Nah, apakah teman-teman sudah mengaku dosa ke Romo Paroki? Kalau belum, marilah kita menyediakan diri untuk mengaku dosa. Barangkali muncul pertanyaan dari kita, mengapa kita perlu mengaku dosa? Selamat datang di Keris, Katekese Ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Sakramen pengampunan dosa sering dikenal dengan sebutan sakramen rekonsiliasi maupun sakramen tobat. Sakramen pengampunan dosa ditetapkan oleh Yesus sendiri. Yesus ingin memperlihatkan kita seperti dalam kisah anak yang hilang. Jika kita melenceng, jika tersesat dan tidak dapat bertahan, Bapa selalu menantikan kita dengan sukacita dan kerinduan abadi. Tidak hanya itu, Bapa memaafkan kita, menerima kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hal ini, cinta Kristus ditunjukkan dengan mencari yang hilang dan menyembuhkan yang sakit. Oleh karena itu, Yesus memberikan kepada kita sakramen pengampunan dosa untuk membebaskan kita dari kekuatan dosa dan kerapuhan kita. Dalam memberi pengampunan dosa, hanya Allah yang dapat memberi pengampunan dosa. Yesus yang adalah anak Allah pernah bersabda, "Dosamu telah diampuni." Dalam perjalanan waktu, para imam dapat memberikan sakramen pengampunan dosa karena Yesus telah memberikan kewenangan pengampunan dosa kepada para imam. Intinya, tidak seorang pun dapat memberikan pengampunan dosa tanpa kewenangan dari Allah untuk melakukan pengampunan dosa. Mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya pengampunan dosa dalam baptis dan dalam sakramen pengampunan? Keduanya bertujuan sebagai sakramen yang menghapus dosa, namun berbeda motivasinya. Baptis lebih merujuk pada dosa asal yang diampuni dan menyatukan kita sebagai anggota gereja. Sedangkan sakramen tobat menghapuskan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang telah kita perbuat sendiri, bukan oleh karena dosa asal. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa sakramen tobat perlu karena memberi rahmat pengampunan dosa. Bukan berarti kita dibebaskan dari kelemahan manusiawi dan kecenderungan untuk berdosa. Itulah mengapa sakramen rekonsiliasi dapat diterima secara berulang-ulang. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pengakuan dosa. Pertama-tama, seseorang harus menyadari perasaan bersalah dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Penyadaran itu membuahkan rasa sesal dan menumbuhkan kerinduan agar orang tersebut dapat melakukan pengakuan dosa secara tulus dan rendah hati. Perlu diingat, meski perasaan bersalah atau
berdosa yang dialami begitu dalam, bukan berarti orang tersebut jatuh dalam keputusasaan. Melainkan, ia harus menaruh harapannya pada kerahiman Allah yang tiada batas. Selain itu, ialah komitmen untuk mampu menjalankan penitensi yang telah diberikan Bapa pengampuan. Penitensi harus dijalankan sebagai bentuk pemulihan atas dosa yang telah diperbuatnya. Perlu disadari bahwa seseorang yang hendak mengaku dosa harus mengatasi keengganan dalam dirinya sebelum melakukan pengakuan dosa. Karena hal tersebut amat membantu untuk menumbuhkan keberanian dalam mengakui kesalahan dan kelemahannya di hadapan seorang imam. Nah, pada keadaan yang luar biasa, seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 ini, seorang imam dapat memberikan absolusi umum bagi kelompok orang tanpa didahului pengakuan dosa pribadi sebelumnya. Sakramen pengakuan dosa memberikan dampak positif sebagaimana diungkapkan oleh KGK 1468 sampai 1470 dan 1496, di mana pengampunan dosa mendamaikan pendosa dengan Allah sendiri. Seperti halnya seseorang yang mandi setelah beraktivitas membuat tubuh kita menjadi bersih. Demikian pula, sakramen tobat menjadi sumber air dan pembersih diri kita dari kotoran-kotoran dosa, serta membawa kesegaran-kesegaran rahmat Allah. Terima kasih telah menonton konten Keris Katekese Ringkas. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk men-sharekan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.